rekan-rekan semua, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Yogi Saputra Hartono. Saya adalah mahasiswa UGM Eksekutif B, kelas 38C, Kampus Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis faktor lingkungan eksternal pada PT Lion Wings, di mana yang merupakan bagian dari mata kuliah Global Business Environment dengan dosen pengampu adalah Bapak Profesor Dr. Basu Swasta Darmeta MBA, program kuliah Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Agenda yang akan saya presentasikan adalah yang pertama, mengenai gambaran umum perusahaan dilanjutkan dengan analisis 9 faktor lingkungan eksternal. Dan yang ketiga adalah kesimpulan dan kondisi perusahaan di masa depan. Dimulai dengan yang pertama, mengenai profil perusahaan PT Lion Wings. Berikut merupakan gambaran umum perusahaan PT Lion Wings. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang consumer goods, di mana memiliki banyak produk-produk yang telah beredar di pasar tanah air. Beberapa contohnya adalah dari produk home care dengan branding Mama Lemon dan Mama Porcelain Remover. Untuk dari produk oral care, ada pasta gigi dan sikat gigi dengan branding Citadel, Sistema, Kodomo, dan Zack. Ada pula produk dari bagian hair care, ada shampoo dan conditioner dengan brandingnya masing-masing yaitu Bing, Emeron, dan Terasov. Dari produk skincare ada hand body lotion dan facial dengan brandingnya yaitu Lovely dan Poise. Nah, Lion Wings sendiri merupakan perusahaan joint venture antara Lion Corporation Jepang dan Wings Corporation Indonesia, di mana perusahaan ini berdiri pada tahun 1981 dengan nama PT Lion Indojaya, kemudian berganti namanya menjadi Lion Wings pada tahun 2004 yang terletak di kota Jakarta Timur, Indonesia. Adapun visi misi dari perusahaan, yaitu visi perusahaan adalah berusaha untuk memenuhi kepuasan konsumen, dan misi perusahaan adalah perbaikan kualitas produk, efisiensi, konsistensi dalam kualitas, dan disiplin waktu. Latar belakang untuk pemilihan perusahaan ini karena dalam sektor industri kosmetik nasional, sektor ini yang menunjukkan tingkat pertumbuhan yang signifikan dibanding sektor lain. Industri kosmetik nasional ini mencatatkan kenaikan pertumbuhan 20% atau 4 kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017 menurut data Kemenperin tahun 2018. Sektor ini menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi nasional karena mengalami peningkatan yang pesat. Pemerintah Indonesia pun memasukkan industri kesehatan dan kecantikan ini sebagai salah satu industri yang diutamakan dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2015 yang berjudul Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional atau RIPIN. Maka dari itu, adanya potensi besar yang dapat dihasilkan dari sektor industri ini. Tujuan dari perusahaan ini adalah untuk menciptakan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, sehingga semua lini masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam hal ini, perusahaan perlu menganalisa beberapa faktor lingkungan eksternal yang akan berpengaruh pada lini bisnis, sekarang maupun di masa yang akan datang. Berlanjut pada analisis 9 faktor lingkungan eksternal. Analisis ini dibagi menjadi 9 faktor, di mana faktor-faktor yang termasuk adalah demografi, politik, ekonomi bisnis, alam, sosial budaya, teknologi, pemerintahan, hukum internasional, dan hukum domestik. Dari setiap faktor, kemudian akan dianalisa beberapa aspek, yang diantaranya meliputi peluang, ancaman, dan implikasi bisnis. Analisa ini sangat penting bagi perusahaan, di mana perusahaan agar dapat bersaing dalam sektor bisnisnya dengan beradaptasi pada faktor-faktor lingkungan perusahaan. Saat ini, faktor demografi yang berhubungan dengan perusahaan yang dilihat dari produk beauty and personal care adalah tingkat populasi, faktor umur, jenis pekerjaan, dan geografi. Menurut proyeksi Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2030, populasi Indonesia diperkirakan mencapai 296 juta jiwa, dan pada tahun 2035, populasi Indonesia sudah melebihi 300 jiwa.
Demografi berdasarkan kelompok umur, saat ini Indonesia dalam tahap produktif, di mana jumlah penduduk Indonesia sebagian besar merupakan usia produktif, sebesar 68,7%. Berdasarkan isu tersebut, ada peluang bagi perusahaan, yaitu target segmentasi dari produk kecantikan dan perawatan seperti shampoo, sabun, dan lain-lain ditunjukkan untuk semua kalangan, tapi akan lebih banyak dipakai oleh kelompok usia produktif, di mana kelompok ini memiliki segudang kegiatan dalam keseharian sehari-harinya dengan membutuhkan produk-produk kecantikan dan perawatan diri lebih banyak dari kelompok usia lainnya. Sedangkan ancaman yang dapat ditimbulkan yaitu tidak terpenuhnya permintaan konsumen sehingga dapat menimbulkan beralihnya konsumen untuk mencari produk sejenis dari produsen kompetitor. Implikasi bisnis perusahaan terhadap isu ini adalah dengan adanya peningkatan kelompok usia produktif yang akan berdampak pada peningkatan permintaan produk, maka perusahaan harus melakukan peningkatan produktivitas dengan meningkatkan yield atau dengan menambah jumlah kapasitas mesin, serta melakukan inovasi produk dalam beberapa periode. Nah, untuk faktor kedua yaitu faktor politik. Faktor politik ini menanggapi perang dagang, di mana pemerintah Jokowi menanggapi dengan membuat beberapa kebijakan dalam rangka memperkuat perekonomian Indonesia. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan untuk mempermudah investasi asing masuk ke Indonesia dengan regulasi yang dipermudah dan membuka 16 sektor bidang usaha tertutup yang tertuang pada Perpres 44 tahun 2016. Kebijakan untuk mempermudah investasi asing masuk tercipta dari program Omnibus Law yang baru-baru ini diumumkan. Kondisi sekarang, RUU Omnibus Law ini tertunda akibat pandemi COVID-19. Namun dalam rencana kebijakan akan tetap dijalankan saat setelah pandemi berakhir. Peluang dari faktor ini yaitu perusahaan dapat bekerja sama dengan perusahaan luar untuk mengembangkan bisnis beauty and personal care-nya. Ekspansi dalam negeri dengan membangun brand yang lebih kuat melalui kerjasama dengan perusahaan asing yang terkenal maupun melakukan penjualan produk brand sendiri dengan negara asal perusahaan asing tersebut. Kebijakan ini dapat dilihat sebagai ancaman bila kompetitor atau produsen lain melakukan hal sejenis atau bahkan perusahaan asing sendiri yang datang untuk membuka usahanya sehingga menjadi kompetitor perusahaan. Untuk menanggapi kebijakan tersebut, perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan asing, baik itu untuk suplai alat mesin, kebutuhan produksi, maupun kebutuhan bahan baku. Hal ini dapat menguntungkan perusahaan bila mendapatkan dampak yang baik dalam keuangan perusahaan, serta meningkatkan produktivitas pabrik dan peningkatan penjualan produk. Faktor ketiga adalah lingkungan pemerintahan. Upaya pemerintah untuk membantu sektor industri kosmetik dengan meningkatkan daya saing melalui riset dan pengembangan, mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan pajak penghasilan atau PPh pasal 22 mengenai barang impor dari 2,5% menjadi 10% dan mengevaluasi kembali kebijakan cost border yang kurang efektif dan berdampak pada tingkat impor produk kosmetika dan perawatan diri. Kebijakan ini menjadi kesempatan untuk perusahaan agar dapat meningkatkan riset dan produksi dari produk beauty and personal care dan untuk mendapatkan konsumen lebih banyak dengan meningkatkan penjualan di pasar tanah air. Seperti yang diketahui bahwa industri farmasi, kosmetik, dan perawatan diri ini masih membutuhkan bahan baku dari luar. Jika meningkatkan produktivitas dan penjualan, maka meningkatnya juga kebutuhan bahan baku. Ini menjadi peluang bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi bisnis, membuat bahan baku produk kosmetika dan perawatan diri. Adapun ancaman yang dihadapi yaitu masih adanya praktik penjualan kosmetik ilegal dan dijual dengan harga murah. Ini merupakan ancaman bagi perusahaan di mana dapat melemahkan daya saing atau daya jual pada konsumen, karena konsumen akan lebih memilih harga murah dan kualitas bagus karena merupakan barang impor. Bisnis perusahaan dapat meningkatkan penjualan dengan meningkatkan stok persediaan pada toko-toko karena kebutuhan yang besar sebagai pengganti produk kosmetika impor. Perusahaan juga dapat melakukan ekspansi untuk memproduksi bahan baku produk kosmetika, mengingat sedikitnya produsen di Indonesia dan tingginya angka impor untuk produk dan bahan baku tersebut. Faktor keempat adalah faktor lingkungan alam. Dalam faktor ini ada beberapa masalah, yaitu masalah yang saat ini menjadi perdebatan adalah masalah limbah plastik yang meningkat akibat banyaknya penggunaan kebutuhan sehari-hari. Limbah plastik yang berasal dari kemasan barang yang ditujukan hanya sekali pakai. Sekarang ini Peraturan PP Nomor 81 Tahun 2012 mengenai pengelolaan sampah rumah tangga diharapkan dapat cepat diterapkan
dan mengadakan peraturan untuk produsen agar dapat mengurangi sampah plastik secara signifikan. Peraturan PP tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai pengelolaan sampah. Kebijakan ini dapat menjadi peluang bagi perusahaan dalam hal CSR, di mana perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan dan dalam peluang ini difokuskan untuk konsumen. Pengelolaan sampah plastik sendiri ini dapat menjadi tantangan perusahaan untuk melakukan inovasi bagi produk kemasan plastik agar dapat dimanfaatkan lagi atau tidak hanya sekali pakai. Adapun ancaman yang dapat ditimbulkan bagi perusahaan, perusahaan ini tidak dapat fokus untuk melakukan inovasi bagi produk utamanya, dan ancaman lainnya dari segi keuangan, perusahaan harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk melakukan pengelolaan sampah plastik ini. Dampak yang ditimbulkan bagi perusahaan bisa melakukan peraturan pemerintah, maka dapat meningkatkan nilai aset perusahaan dari value perusahaan dengan meningkatkan CSR dan kesadaran perusahaan untuk membantu dalam faktor lingkungan. Namun segi keuangan perusahaan akan berdampak juga karena diperlukan biaya untuk melakukan kebijakan tersebut. Berikutnya, faktor teknologi. Meningkatnya adopsi teknologi telah mendorong permintaan solusi industri pintar atau smart factory untuk menghemat biaya operasional dan tenaga kerja dan mendorong pasar pabrik yang cerdas. Komponen-komponen sistem otomasi seperti aktuator dan sensor-sensor secara signifikan maju dan semakin banyak diadopsi oleh perusahaan karena manfaatnya dari kemampuan komputasi yang terintegrasi dengan sistem dan konsumsi daya yang rendah. Hal ini berujung pada kontribusi menciptakan pabrik pintar dengan efisiensi energi. Teknologi manufaktur dengan penerapan otomasi telah diterapkan pada perusahaan ini. Namun untuk penerapan sistem AI dan cloud control terpusat dengan sistem wireless belum diterapkan. Ini dapat menjadi peluang besar bagi perusahaan dengan menggunakan sistem tersebut, karena dari sumber daya yang ada telah mendukung untuk terciptanya sistem itu. Penggunaan teknologi ini perlu diperhatikan dengan baik bila teknologi yang canggih, namun user yang belum mengenal dapat menjadi kesalahan atau error yang dapat memberikan kerugian bagi perusahaan. Ancaman lain dari pemakaian sistem, di mana sistem diterapkan menggunakan kontrol terpusat dengan wireless, ini memiliki konektivitas yang besar pada seluruh bagian pabrik. Maka data perusahaan ini menjadi nilai yang berharga karena merupakan jati diri dari perusahaan. Saat ini banyak pencurian data yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan adanya alat-alat atau modular-modular yang dipakai untuk tindakan pencurian. Penerapan teknologi ini dapat berdampak bagi perusahaan untuk mengatur jalannya kegiatan produksi dan mengetahui data real-time produksi dari mesin yang mana, kapan, serta gangguan-gangguan yang dialami oleh mesin. Penanaman teknologi ini dapat menggunakan hambatan produksi sehingga dapat menaikkan yield produksi. Dalam produksi bagian bibiasi dapat mengestimasi dan memperhitungkan dengan akurat dan tepat untuk memenuhi permintaan konsumen, serta dalam sistem ini perusahaan dapat menjaga kualitas produk yang dihasilkan dengan meminimalkan persen kesalahan dalam proses produk. Berikutnya faktor berikutnya yaitu hukum domestik. Isu hangat saat ini mengenai pandemi COVID-19, di mana pemerintah telah menetapkan peraturan PSBB di beberapa wilayah dan industri, sehingga beberapa industri menjadi terbatas, bahkan tidak dapat melakukan kegiatan operasional seperti biasa. Kondisi pandemi saat ini menjadi peluang bagi perusahaan dikarenakan peraturan PSBB yang ditetapkan dapat menurunkan aktivitas industri, namun perusahaan tetap dapat berjalan dan aktivitas produksi seperti biasa, mengingat perusahaan memproduksi barang-barang perawatan pribadi dan alat kesehatan. Hal ini menjadi peluang bagi perusahaan untuk menarik konsumen lebih banyak dan meningkatkan nilai produk perusahaan. Untuk ancaman dari segi perusahaan dalam menanggapi peraturan PSBB ini tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, memiliki ancaman terkena dampak virus corona lebih besar bagi karyawan karena pabrik tetap beroperasi seperti biasa. Dengan adanya peraturan dalam produk usaha yang diatur dalam BPOM dan Menteri Kesehatan, produk perusahaan memiliki perlindungan secara hukum karena memiliki izin edar dan perusahaan mendapatkan kepercayaan publik mengenai produknya. Serta dalam pandemi ini, nilai dari merek produk perusahaan mendapatkan poin lebih dari konsumennya. Dalam pengertian hukum, FDA waspada terhadap produk-produk kosmetika yang beredar saat ini. Karena isu yang hangat, untuk meningkatkan penjualan banyak yang melakukan klaim bahwa produknya memiliki perawatan dan pencegahan COVID-19.
Peluang bisnis yang bagus untuk perusahaan meningkatkan produktivitas produk-produk perawatan diri, khususnya sabun, shampoo, dan sanitizer. Dan hasil peningkatan produktivitas ini dapat dijual dalam negeri ataupun ke pasar internasional yang juga membutuhkan. Peluang ini dapat menjadi kesempatan untuk perusahaan meningkatkan brand value dan nama perusahaan dalam perdagangan internasional, namun tetap dengan memperhatikan kebijakan internasional yang berlaku. Peningkatan produktivitas dan penjualan untuk produk perawatan diri dan alat kesehatan ke pasar internasional saat ini menjadi awan bagi penyedia jasa logistik, di mana dapat beresiko untuk menjadi carrier atau tertular virus. Dan bagi perusahaan ini dapat berpengaruh pada citra perusahaan, karena bila penyedia jasa logistik tersebut terkena atau menjadi carrier, akan berdampak pada produk yang dibawanya dan tidak akan diberikan pada penerima dengan baik. Sebagai produsen produk kosmetika dan perawatan diri yang besar di Indonesia, produk-produk yang dapat dikirim ke pasar internasional pastinya telah memenuhi persyaratan peraturan internasional. Ada 8 faktor penting pada regulasi FDA yang untuk kosmetik dan perawatan diri, diantaranya yaitu IGS Regulation, Organic Cosmetic, Product Label, Cleanliness of Manufacturing, Safety of Ingredients, Import and Export Regulation, Safeguard Requirements, Looking Ahead Future Regulation. Ini mencerminkan bahwa produk dari perusahaan sudah berstandar internasional dan meningkatkan nilai dari produk sendiri pada tingkat kepercayaan konsumen. Faktor ekonomi saat ini menjadi hangat dibicarakan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang berpengaruh pada sistem ekonomi global. Isu yang biasa diangkat dalam faktor ekonomi adalah adanya inflasi terhadap ekonomi bisnis. Inflasi merupakan adanya kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Semakin tinggi harga, maka semakin tinggi tingkat inflasi, dan akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat yang akan menjadi semakin turun. Peluang untuk meningkatkan penjualan, di mana adanya perubahan pola konsumsi dan kesadaran akan kebersihan serta kesehatan masyarakat. Walaupun terdampak isu perekonomian yang menurun pada kuartal 1 tahun 2020, namun tidak memungkinkan bahwa masyarakat tetap butuh produk-produk perawatan pribadi untuk kehidupan sehari-hari. Penurunan sektor ekonomi ini berdampak bagi semua sektor industri, maka dapat menjadi ancaman bagi perusahaan bila industri sektor lain tidak mampu bertahan dan beralih menjadi produksi produk sejenis dengan perusahaan. Tumbuhnya persaingan baru dalam sektor kecantikan dan perawatan diri dan membuat pangsarnya menurun. Penurunan sektor ekonomi ini juga akan berdampak pada daya beli konsumen. Daya beli rendah berakibat tingkat penjualan barang menurun. Dengan adanya penurunan sektor ekonomi, perusahaan harus cepat dalam bertindak dan mengambil keputusan untuk memproduksi dan memasarkan produknya. Produk-produk yang diproduksi juga perlu ditingkatkan dari sektor perawatan diri dalam situasi pandemi ini. Perusahaan juga melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas baik dari produknya maupun jasa yang diberikan. Peningkatan CSR juga perlu dilakukan agar perusahaan dapat dikenal lebih oleh konsumen dan membawa dampak yang baik. Dalam faktor eksternal yang menanggapi isu sosial dan budaya saat ini lebih mengacu pada perubahan zaman. Perubahan zaman ini membawa dampak yang berbeda untuk setiap generasi. Budaya kaum milenial ingin menjajal semua pengalaman dan mencoba hal baru. Sifat ini berbeda dengan generasi sebelumnya. Perusahaan dapat memberikan produk yang berkesan melalui pengalaman pemakaian produknya dengan melalui cara pemakaian produk yang simpel dan unik serta desain yang memanjakan mata. Bagi penjualan perusahaan untuk menarik daya beli konsumen milenial yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Adanya persaingan yang ketat dikarenakan kaum milenial yang cepat bosan dan lebih tertarik pada hal baru. Budaya ini yang mengancam produk perusahaan jika perusahaan tidak melakukan inovasi pada produknya, serta ancaman lainnya dari kompetitor yang dapat meniru dan memberikan produk yang lebih disukai oleh kaum milenial. Perusahaan harus tetap melakukan inovasi untuk memenangkan hati konsumen yang cenderung memiliki gaya hidup simpel dan praktis. Dengan menerapkan teknologi di dalamnya dapat memberikan pengalaman yang unik bagi konsumen. Inovasi yang berkelanjutan ini dapat memberikan dampak bagi perusahaan dan memberikan nilai lebih sehingga konsumen dapat lebih setia pada produk perusahaan. Dari analisa faktor-faktor eksternal perusahaan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai peluang, ancaman, dan implikasi terhadap bisnis perusahaan dari berbagai faktor, yaitu peluang perusahaan untuk kemajuan bisnisnya dapat melalui adaptasi dari lingkungan eksternal, di mana itu demografi, adanya bonus demografi.
Peluang ini didukung dari isu sosial budaya, di mana penduduk usia produktif merupakan generasi milenial yang memiliki budaya yang berbeda, dan dari isu pemerintahan dengan kebijakan kenaikan pajak barang impor sehingga kecepatan perusahaan untuk mendistribusi pada pasar yang lebih luas dengan target konsumen yang lebih banyak. Sedangkan dari ancaman yang menjadi isu untuk perusahaan diantaranya adanya produk kompetitor dari luar negeri yang masuk, dan pada saat ini yaitu pandemi COVID-19, di mana pertumbuhan ekonomi negara menjadi lambat sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Untuk kondisi perusahaan di masa depan, Lineways merupakan perusahaan yang bergerak di bidang fast moving consumer goods, yang berarti perusahaan akan terus melakukan inovasi produk sesuai dengan kebutuhan konsumennya dan selalu berkembang sesuai dengan lingkungan bisnis yang ada. Dalam beberapa periode mendatang, perusahaan akan banyak memiliki kompetitor yang muncul dengan jenis produk yang sama. Namun perusahaan perlu adanya nilai keunggulan kompetitif atau competitive advantage yang tidak dapat ditiru dengan kompetitor lain, di mana nilai tersebut akan menjadi alat perusahaan untuk bertahan dan sustainable dalam dunia bisnis kecantikan dan perawatan diri. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga presentasi ini jadi wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih.